Kapan waktu yang baik untuk membentuk otot? Gak ada. Dia bilang percuma kamu cantik-cantik gak ada olahraga, katanya gitu. Ntar, kok lupa? Ntar, nanti di-cut gak apa-apa. This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Ya oke. Sobat RRI, selamat datang di podcast RRI Sibolga. Nah, kali ini aku nggak sendiri pastinya. Di sini ada dua orang. Dua orang ini bukan cuman sekadar PT sebenarnya teman-teman. Jadi Bang Dian, Kak Meli itu sebenarnya atlet loh. Iya nggak Bang? Atlet kan? Atlet. Nah, Bang Dian ini pernah jadi atlet binaraga kan Bang? Iya betul. Nah, dari tahun berapa itu Bang? 2004 sampai 2019. 2004 sampai 2019. Itu pernah sampai kejuaraan tingkat apa aja Abang ikutin? Kalau open dia sampai ke Pekanbaru. Open. Nah, open berarti konsep open ini Bang? Open itu terbuka semua. Semua? Iya. Oh, berarti satu Indonesia boleh ikut itu kan? Boleh. Nah, itu terakhir paling tinggi tuh Bang, dapat juara berapa tuh Bang? Waktu ke Jurda ya, ke Jurda di tahun 2015 dapat juara 2 perak. Juara 2, medali perak ya. Ush, keren. Medali perak guys. Jadi selain itu saya juga nggak nyangka nih, ternyata kakak yang cantik di tengah juga mantan atlet. Masih aktif sampai sekarang Kak? Enggak. Oh udah enggak. Tapi dulu atletnya sama kayak Bang Dian kah, binaraga atau? Enggak, dulu saya atlet angkat berat. Angkat berat. Itu angkat berat. Biasanya contohnya itu gimana aja tuh Kak? Ada biasa tuh deadlift gitu kan? Iya, ada deadlift, ada bench press, ada squat. Ada squat. Iya. Itu bebannya bisa sampai berapa kilo tuh Kak? Kalau angkat berat. Kalau saya? Iya. Kalau saya di waktu itu bench press 50 kilo. Squat bisa sampai 100 kilo. Deadlift bisa sampai 120 kilo. Deadlift 120 kilo. Iya. Aduh, fun fact aja nih ya teman-teman ya. Saya aja mungkin nggak sanggup ngangkat segitu kalau deadlift 120 kilo. Di sini kita udah hadirkan dua orang ini. Kita bakal bahas pastinya hal-hal yang berkaitan dengan gym dan kebugaran. Jadi kali ini itu kita bakal bahas tentang bentuk tubuh dan kebugaran. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih dalam gini kan Bang. Banyak kan orang yang bingung nih antara bentuk tubuh dan kebugaran. Nah, tapi banyak juga orang yang sebenarnya nggak ngerti gitu kan. Aku mau olahraga yang gimana? Kan kalau di sini kan yang kita hadirkan ini fokusnya ke angkat beban berarti ya Bang. Ya, olahraga angkat beban. Nah, kalau pengertian gym itu kan orang-orang udah pada tahu nih. Udah pasti olahraga angkat beban. Tapi Ray mau tanya secara personal ini Bang, kira-kira arti nge-gym atau fitness itu bagi seorang Bang Dian yang udah mantan atlet, udah juga jadi personal trainer gitu kan, yang melatih orang untuk di gym, kira-kira apa itu Bang? Ya kalau menurut saya pribadi untuk saat ini tujuannya cuma satu, untuk sehat. Oh, untuk sehat? Untuk sehat aja dulu, karena mengingat usia pun udah mulai kepala 4 ya kan. Oh iya, benar-benar. Kalau untuk mencapai prestasi sudah susah. Karena mungkin terkendala dengan usia, untuk kata kasarnya tenaga. Ya. Tenaga itu udah mulai kurang di usia segitu. Oke, berarti arti gym bagi Bang Dian sekarang ini yang dulunya mungkin ya memang untuk binaraga gitu prestasi. Ya Bang. Prestasi. Nah sekarang ini lebih ke kesehatan. Gitu ya Bang, menjaga kebugaran gitu juga ya Bang. Nah kalau Kak Meli sendiri nih? Kalau saya ya gym itu untuk menjaga berat badan juga. Salah satu untuk sehat. Maksudnya supaya dari usia sekarang sampai nanti tua saya maksudnya badannya ideal terus. Menjaga badan biar tetap ideal.
Oke, itu pengertian secara personal ya. Saya agak beda lah bang. Kalau saya kadang ke gym itu awalnya itu karena itu bang, stres. Jadi secara personal bagi saya gym fitness itu jadi stress release gitulah ya, pelepas stres, beban segala macam gitu. Saya ke gym hilang semua beban. Walaupun pulang pusing lagi. Itu dia. Jadi tadi Bang Dian juga udah bahas kesehatan, kebugaran. Kalau boleh tahu nih Bang, umur sekarang udah berapa nih? Umur sekarang 45. 45, tapi badan masih kelihatan tegap aja gitu Bang. Kak Meli, sekarang udah berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Umurnya 32 tahun. 32. Udah berkeluarga Kak? Udah. Anak udah berapa Kak? Anak 3. 3. Iya. Nggak kelihatan. Kalau ada anak 3 ternyata. Jadi itu juga sebenarnya yang mau kita bahas Bang. Jadi kan banyak orang-orang nih ya yang nganggap nge-gym itu cuman untuk bangun otot gitu. Mau ke gym itu cuman untuk ya bentuk badan gitu. Orang malas ke gym karena itu gitu kan. Cuman belakangan ini ya, sebelum kita bahas ke sana, belakangan ini kalau Abang perhatikan lah di Sibolga Tapanuli Tengah khususnya Abang sama Kakak kan personal trainer nih kan, ngelatih orang-orang. Gimana menurut Abang perkembangan orang-orang yang datang ke gym fitness selama belakangan ini gitu? Gimana menurut? Dari Bang Dian dulu. Kalau menurut pandanganku udah mulai. Sebenarnya masyarakat itu udah mulai mau berolahraga walaupun nggak ke gym semua. Seperti di tempat kita ini kan di Kota Sibolga, boleh kita perhatikan di lapangan Simari-Mari ini kan, tiap sore udah masyarakat itu udah sadar dengan akan olahraga, akan kesehatannya masing-masing. Ya, tiap sore di seberang RR ini rame itu. Rame itu. Iya. Depan RR ini kan. Tiap sore memang saya perhatikan karena teman-teman di kantor juga gitu Bang. Pulang kerja ganti baju. Kalau ke gym khususnya di tempat gym kami lah, di Alba ya, Alba Gym. Iya. Sebenarnya bukan promosi ya kan, di Alba Gym. Aman-aman. Itu lumayan ramai di situ. Jadi kalangan yang latihan di situ mulai dari kelas bawah sampai atas. Dari kelas bawah sampai atas. Kalau boleh tahu Bang, sekarang jumlah orang yang Abang latih sebagai personal trainer di gym itu ada berapa orang? Kalau yang menetap sekarang cuma 4 orang. 4 orang. Ya. Itu rutin ya, ada jadwalnya? Ada jadwalnya. Itu rata-rata di umur berapa tuh Bang? Rata-rata yang ikut? 2 orang itu udah umur 52 sama 54. Suami istri. Usianya bisa dibilang sudah ini ya, di atas, gimana dibilangnya? Ya berarti nggak ada kata terlambat juga. Nggak ada kata terlambat. Tujuannya kita yang sama kayak itu untuk sehat. Oke. Kalau dia dapat badan bagus, berarti itu bonus. Iya, itu dia tujuan utama, sehat. Kalau badannya bagus, itu bonus. Itu dia teman-teman. Badan bagus itu bonus. Nah, kalau Kak Meli sendiri ada berapa orang tuh Kak yang di PT-in sekarang? Yang untuk saat ini yang menetap 2. Oh, yang menetap, yang memang udah fix terjadwal 2 orang gitu ya. Kalau Kak Meli range umurnya berapa kira-kira yang dilatih? Umurnya 39 sama umur 32. 39 sama 32. Iya. Oh, ternyata memang nggak beda jauh ya. Bang Dian tadi di umur rata-rata 50 gitu kan. Ya, menyesuaikan juga kan Kak Meli di 30-an rata-rata. Iya. Memang kesadaran orang makin kesini ya, kita perhatikan makin sadar gitu kan. Tapi menurut Abang juga gym fitness juga makin rame kan belakangan? Makin rame. Buktinya gym di Kota Sibolga ini ada 5. Iya, baru buka. Udah makin 5 klub. Gym ada 5. Yang baru semua itu baru 5 atau gimana tuh? Iya, semua itu baru. Baru buka 5. Yang baru, yang lama cuma Alba Gym sama Lotus itu yang lama. Oh, lebihnya baru semua itu. Lebihnya baru semua. Dan rata-rata ada member ya Bang? Iya, member. Rata-rata ada member. Nah, jadi kalau kita lihat memang ya kesadaran orang-orang akan kesehatan sekarang ini trennya memang lagi nanjak nih Bang. Apalagi kalau kita lihat di sosmed kan. Untuk itu sendiri kan banyak orang yang mindsetnya gitu nih Bang. Kayak aku nggak mau nih ke gym. Ngapain ke gym gitu kan.
Itu kan orang untuk yang mau bentuk-bentuk otot aja gitu kan. Pendapat abang lah gimana kalau untuk orang-orang yang mindsetnya ke sana gitu? Kalau menurutku kalau yang katanya untuk bentuk otot, nggak bisa juga dibilang itu salah. Ya. Karena kan nge-gym ini kan tujuannya kan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kebutuhan si personal ini ingin bentuk badan aja. Mungkin kebutuhannya hanya untuk menurunkan berat badan aja. Macam-macam yang kebutuhan orang yang ke gym ini. Macam-macam. Nggak ada yang sama tujuannya. Oke. Nah kalau dilihat-lihat nih dari range umurnya nampaknya ya bang, yang abang latih pasti tujuannya untuk sehat, kebugaran. Nah Kak Meli kayaknya terinspirasi dari Kak Meli juga. Ya rata-rata perempuan juga kan Kak yang dipitit. Bukan rata-rata, memang perempuan semua ya. Jadi memang terinspirasi pasti sama Kak Meli juga gitu kan. Gimana supaya bisa kayak Kak Meli gitu kan. Sebenarnya itu tadi bang, kita kan mau tahu nih gitu kan. Sebenarnya keunggulannya apa sih olahraga angkat beban? Bukan berarti olahraga yang lain salah gitu kan bang. Cuman kita juga mau tahu gini, apa sih keunggulannya ketika kita olahraga angkat beban, fitness gitu kan, dibandingkan kita cuman ngandalkan olahraga ya mungkin yang biasa kardio, yang paling sering lah, paling awam kardio. Orang lakukan kan kardio, paling sering jalan kaki, lari. Nah itulah bang, kira-kira apa gitu dari Kak Meli lah dulu kali ini. Kira-kira apa gitu Kak keuntungannya lah yang lebih dibandingkan yang olahraga biasa gitu. Kalau kardio dia pembakarannya waktu dia olahraga stop sampai di situ. Tapi kalau nge-gym 24 jam membakar lemak. 24 jam? Iya, membakar lemak kita. 24 jam membakar lemak? Iya. Berarti... Jadi waktu istirahat juga membakar karena ada otot di dalam tubuh kita. Oke, karena ada otot di dalam tubuh. Iya. Jadi prosesnya kira-kira kan kita ke gym tuh. Iya. Setelah kita nge-gym masih terjadi pembakaran. Masih terjadi pembakaran. Iya, bahkan walaupun kita udah stop gym. Maksudnya. Bahkan waktu istirahat juga. Iya. Oke. Benar tuh berarti bang? Benar. Di waktu kalau nge-gym itu badan kita terbentuk di proses bukan saat latihan. Pada saat waktu istirahat. Oh kebalikannya ya. Iya. Waktu istirahat kita latihan hanya melatih. Oke. Untuk bicep ini latihannya. Bukan begitu kita latih bicep langsung nampak situ enggak. Di waktu istirahat itu kita pembentukannya. Di proses yang di situ. Boleh kita perhatikan kalau kita latihan nge-gym ini, coba tengok bangun pagi. Otot itu keluar semua itu, ngepam. Ketika bangun pagi baru kelihatan ya. Wah, kalau gitu berarti pembakarannya lebih banyak ketika kita olahraga beban. Angkat beban. Daripada kardio. Nah, sedangkan kardio kita terjadi pembakaran tadi kayak yang dijelaskan Kak Meli waktu kita melakukan olahraganya. Oke, tapi bukan berarti kita nggak perlu kardio gitu. Perlu. Kardio perlu. Untuk melatih jantung, kardio. Iya, benar-benar. Berarti, kardio pernah dengar juga itu. Kardio lebih melatih ke jantung. Nah, sedangkan kalau yang beban ini lebih ke otot. Nah, kan ini ada juga nih kan Bang, Ray pernah baca-baca juga, lihat gitu kan di sosial media. Katanya tabung ototmu selagi di masa muda. Nah, supaya masa tua nanti ototmu itu bisa menopang tubuhmu lebih kuat. Lebih kuat, betul. Oh, berarti kalau dari abang nih Bang, dari masa muda, kira-kira dari umur berapa tuh Bang startnya? 22 tahun. Dari 22 tahun. Tapi sekarang kalau dilihat anak-anak SMA juga ada banyak Bang kayaknya. Iya, sebenarnya kalau yang dulu kami kan pelatih dulu itu sebenarnya pelatihku dulu menjelaskan kapan waktu yang baik untuk membentuk otot. Itulah pertanyaan yang kedua sama pelatih. Di saat masa pertumbuhan kita sudah habis. Saat masa pertumbuhan sudah habis.
Oh, itu sebabnya Abang bilang tadi di umur 20-an. 22. 22 ya. Kalau laki-laki kan biasanya kan di umur 20-an itu habis masa pertumbuhan. Jadi kalau kita ganggu dia masa pertumbuhan itu sebelum masa pertumbuhan masih ada, kita latih otot kita. Kata pelatihku dulu katanya itu mengganggu masa pertumbuhannya itu. Oh, mengganggu masa pertumbuhan. Jadi kalau sekarang banyak memang anak sekolah itu latihan main di tempat nge-gym itu kan. Jadi karena sudah ada arahan seperti itu, kami latih enggak main beban berat lagi. Hanya sekedarnya aja. Istilahnya sesuai dengan topik itu, hanya mencari kebugarannya aja. Kalau untuk membentuk otot di usia anak sekolahan, janganlah. Iya. Tapi sekarang ini banyak tuh Bang yang viral. Banyak yang viral. Anak sekolah badannya udah kekar. Nah ini pakai baju sekolah, baju SMA ketat nih. Lengannya ketat gitu, dilihat kan, masih SMA tapi badan udah kekar. Berarti baiknya itu setelah masa pertumbuhan gitu ya Bang ya. Jadi pelatihku dulu menyampaikan juga sama kami kan, di mana olahraga yang lain sudah stop supaya badannya jangan melar. Seperti mungkin kita singgung masalah gantung sepatu sepak bola, bulu tangkis gantung raket. Kan kalau udah stop, dia udah gantung sepatu, dia kan nggak mau lagi olahraga. Jadi di saat itulah dia boleh beralih ke gym jadi binaraga, supaya menjaga kondisi tubuhnya tetap sehat. Ya, karena di masa pertumbuhan anak-anak juga aktif tuh biasanya kan, Pak. Iya, sepak bola, raket. Jadi kalau olahraga lain itu istilahnya anak sekolah nggak masalah itu sebenarnya. Kan dia kan bukan olahraga beban. Kalau beban ini kan kita nggak bisa kontrol anak-anak itu seberapa berat yang diangkatnya bebannya. Maka tadi yang dibilang pelatih kami dulu, kalau boleh anak sekolah janganlah melatih beban. Karena kan kebanyakan anak-anak ini kan dilihatnya latihan sebelah, itu bisa 50, saya kenapa nggak bisa? Dia coba, ternyata salah, keseleo. Jadi dia termotivasi dengan beban orang lain. Orang lain. Iya. Kan anak sekolah itu kan istilahnya rasa penasarannya kan tinggi. Ya. Itu kenapa bisa? Aku kenapa nggak bisa? Sama-sama makan nasinya kami gitu. Iya. Hasilnya dicobanya salah, keseleo. Egonya juga belum stabil. Belum stabil. Jadi itu juga yang menyebabkan jadi ada cedera gitu. Makanya kan anak sekolah itu kan sebenarnya kami larang sebenarnya, tapi ya namanya istilahnya anak sekolah itu nggak, istilahnya kita terima aja tapi kita arahkan. Iya. Jangan kita biarkan dia. Benar. Kita dampingi aja. Jadi cara mendampingi ya bebannya jangan kita kasih yang berat-berat aja. Oke. Jadi beban disesuaikan gitu loh ya. Tapi kita bicara tadi kan Bang masalah bentuk tubuh dan kebugaran. Banyak orang yang memang belum sadar karena yang mereka tahu yang ke gym awalnya pasti motivasinya pengen bentuk tubuh gitu kan. Tapi sekarang mungkin mulai bermunculan orang-orang yang datang ke gym motivasinya demi kebugaran karena udah sadar bahwa otot itu penting, apalagi untuk di masa tua gitu kan Bang, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, jadi kalau boleh tahu nih dari Kak Meli dulu dah. Dulu motivasi awal Kak untuk memulai ke fitness, ke gym itu apa? Motivasi awal itu sebenarnya kan masuk ke gym gara-gara teman. Coba bilang, Meli, kamu ada olahraga nggak? Gitu kan. Baru saya coba, nggak ada. Dia bilang percuma, kamu cantik-cantik nggak ada olahraga, katanya gitu. Jadi aku tanya dia, kamu olahraganya apa? Gym, katanya. Ya udah bisa aku cari gym dari Sibolga ini. Awalnya sih dari teman. Cuman kalau boleh tahu dulu awal kan ada orang yang start dari badannya yang gemuk gitu kan. Kalau Kak Meli? Sebenarnya kan saya pas habis melahirkan gemuk. Sempat gemuk. Cuma saya diet sendiri. Awalnya cuma diet. Diet sendiri, jaga makan. Tapi maksudnya dengan pola yang gak bagus ya. Maksudnya karena kita belum ketemu gym ini, belum tahu hidup sehat. Jadi makannya 1 hari 1 kali udah kurus. Tapi makannya dikurangin gitu. Makannya 1 hari 1 kali aja. Jatuhnya nggak sehat juga. Jatuhnya nggak sehat. 1 bulan
langsung turun 5 kilo. 1 bulan 5 kilo. Iya. Luar biasa loh itu. Jadi datang ke gym itu udah kurus. Datang ke gym udah kurus. Udah. Cuma kalau kita orang gym ini nggak bisa lihat timbangan ya. Maksudnya kayak timbangan 55 orang gym sama 55 orang nggak nge-gym itu beda. Iya. Pernah dengar itu memang. Ya kan? Iya. Tapi waktu itu kayaknya aku 51 aja kayak merasa kayak gemuk. Aku nggak nge-gym. Iya. Nggak nge-gym. Sekarang Iya. timbangannya? Sekarang 55 merasa nggak gemuk. 55 ya nggak kelihatan gemuk juga sih kan memang. Iya. Cuma kalau 55 nggak nge-gym nampak gemuk. Iya ya. Itu dia perbedaannya. Iya. Mungkin karena itu tadi ya, karena di gym ini kan kita melatih otot, jadi masa otot gitu ya bang. Iya, otot jadi yang berat itu, lemak. yang berat itu kayak 1 kilo otot sama 1 kilo lemak itu kan beda. Iya. Dan kalau bicara dari kebugarannya, pasti lebih bugar orang yang ototnya lebih banyak daripada lemaknya Iya, gitu kan. benar. Jadi memang patokannya kalau kita sudah ke olahraga fitness atau gym ini nggak bisa patokan timbangan Nggak juga bisa, berarti ya. nggak bisa. Saya kan nge-gym juga nih kan Iya. Kak. Jadi kadang-kadang suka ini juga sih ngelihat timbangan gitu. Kadang stres sendiri lihat timbangan. Awal-awal nge-gym stres sendiri. Apalagi kalau cewek. Kalau cewek setiap hari kok bisa nimbang. Iya. Udah gemuk nih katanya. Udah gemuk nih 1 kilo. Padahal itu bukan lemak. Kan belum tentu lemak. Bisa jadi Air aja. Air. Doang. Iya. Belum tentu lemak. Cuma kalau cewek patokan timbangan. Mau kita jelasin gimana, mindsetnya nggak masuk. Oh, berarti itu salah satunya tuh untuk teman-teman nih yang mau mulai gitu kan, mau mulai nge-gym, fitness, jangan pernah patokannya Dengan timbangan. Karena satu bisa stres juga lihat timbangan Iya, kok nggak benar. turun-turun gitu kan. Padahal masa ototnya itu yang berat, naik, iya, benar. nambah, masa ototnya nambah. Tapi dari segi bentuk tubuh pasti berubah kan Kak? Beda, tetap beda. Tetap beda. Iya. Jadi mungkin kalau orang nge-gym mungkin lingkar pinggang lebih mengecil. Walaupun dia beratnya lebih berat dari awal, tapi pasti kalau dia makannya benar ya, Ya. benar, pasti lingkar pinggang mengecil. Ya, tanda kutip makannya bener. Iya. Ini juga nih yang harus diluruskan kan ada orang nih bang ke gym, yang penting nge-gym, Iya. angkat berat gitu kan, Iya. tapi makan sembarangan gitu kan. Nah, jadi tipsnya nih kira-kira supaya kita tetap sehat, kan ada orang yang pengen diet mati-matian bang, mati-matian. Yang penting loss weightnya cepet kurus gitu kan. Kira-kira apa nih tips yang bisa kakak sama abang kasih lah untuk jaga makannya ketika kita olahraga apapun itu ya, pasti butuh jaga makan kan bang, bukan Iya. cuma gym atau fitness kan. Iya. Kira-kira gimana cara kita ngaturnya, karena ini kayaknya yang paling sulit bang. Iya benar. Kalau Kak Meli nih gimana tipsnya dari pribadi kakak yang udah berapa tahun kakak nge-gym? Dari tahun 5 tahun. 5 tahun ya. Udah 5 tahun menjalani semuanya, udah sampai jadi PT, ikut kejuaraan juga. Gimana nih pola kakak ngaturnya? Kalau pagi saya yang penting kami pagi ada protein. Kalau siang protein, karbo, serat harus tercukupin. Begitu juga malam. Kalau malam karbo kalau bisa dikurangi. Kalau dia terlalu gemuk harus ditiadakan. Ditiadakan malam. Iya, kalau malam. Ditiadakan itu Berarti nggak makan lagi karbonya. nggak makan karbo, berarti boleh yang lain? Makan protein. Protein Iya. atau serat gitu ya? Serat. Oh, berarti karbonya. Jadi Karbo siang yang aja makannya dihilangkan. masih siang aja makan karbo. Siang makan karbo. Nah, itu biasanya kan kalau Kak Meli nih perempuan begitu. Kalau laki-laki bang, ada bedanya nggak? Bedanya nggak pala jauh kali, beda-beda tipisnya. Beda-beda tipis. Kira-kira kalau inilah bang, kan tadi protein, serat, karbo dikurangi. Kira-kira yang harus dihindarin gitu bang, apa yang paling dihindari? Makanan yang mengandung santan dan minyak goreng. Santan, Dan minyak minyak goreng. goreng. Apa itu bang sebabnya itu bang? Kenapa? Udah jelas lemak ya. Lemak, itu lemak semua sih. Iya, lemak semua isinya. Jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, kadang kita bingung kan,
kok kita gini-gini aja badannya. Iya. Bisa jadi karena pola makan juga ya Bang. Pola makan itu. Pola makan yang salah. Terus gula Bang, gimana kalau gula? Karena pernah baca juga dengar katanya kalau bisa dihindari. Sebenarnya nggak dihindari, tetap, tapi nggak banyak. Dari sekian banyak lah gitu kan Bang metode orang, ada yang sampai cut diet karbo sama sekali nggak makan nasi gitu, kan ada tuh yang gitu. Nah kita kan sekarang ini bahasnya kebugarannya gitu kan Bang. Sehat nggak kira-kira gitu Bang? Cut nggak makan nasi gitu, tapi dia cuma makan protein, sayur, buah. Kalau pribadiku nggak sehat. Sepengalaman Abang kurang gitu ya. Karbo itu tetap harus masuk. Karbo tetap. Iya. Walaupun hanya sedikit. Makanya kan kalau kami di Binaraga pagi yang nggak makan karbo sama malam. Kalau siang kami makan. Siang tetap karena aktivitas siang itu kan. Aktivitas siang banyak. Oke. Jadi kalau malam, kenapa dilarang malam makan karbo? Karena kita kebanyakan kan udah malam tidur, nggak ada aktivitas. Terus kalau kita karbo nih Bang, tetap kita makan gitu. Ada pengaruh nggak sama performa latihan? Gitu? Tenaga ya? Karena banyak tenaganya dari karbohidrat. Gitu. Yeah. Oke. Ya jadi pelajaran baru juga nih Bang. Soalnya kemarin Ray sempat diet gitu Bang. Coba cut karbo. Nggak makan sama sekali gitu. Kalau kami di Binaraga, karbo itu kami makan tapi diganti dia. Diganti? Dari nasi putih, nasi merah, atau umbi-umbian. Umbi-umbian. Umbi-umbian banyak yang mengandung karbo. Biasanya kentang gitu. Kentang, ubi rambat ya kan. Jagung. Ini tadi udah ke Kak Meli kan, motivasinya tadi awalnya gara-gara ikut teman gitu, nggak terjun, tiba-tiba jadi atlet angkat berat gitu kan. Kalau Bang Dian sendiri, Ray penasaran juga nih Bang, awalnya tertarik ke dunia fitness, gym itu dari apa awalnya Bang? Bagusin badan. Bang Dian udah langsung bagusin badan dari awal? Badan. Karena di tahun 2003 saya udah jadi security, tapi bentuk badan kurus. Timbangan pada saat itu 52. Jadi kan kalau tinggi badan 165, kalau 52 timbangan kan udah termasuk kurus itu. Iya. Jadi banyak kawan-kawan bilang, "Bah, kau security, kok badanmu kurus sekali," katanya. Nggak ada yang istilah yang ditakuti katanya kan. Iya. Identikan dengan security ini kan menakutkan sebenarnya. Jadi cobalah dulu. Mana cara membesarkan badan? Coba ikut. Kalau dulu kan namanya kami dulu waktu masa kami dulu bukan gym namanya. Dulu. Main barbel katanya. Main barbel. Ya, dulu ada istilah kami di Sibolga main barbel. Jadi di mana itu ada? Ada di situ di Sibolga katanya. Di Jalan Elang, tempatnya Bang Iwan kan. Coba dimasuki. Setelah dimasuki, kita kumpul. Ternyata waktu kita nge-gym di situ, main barbel di situ, banyak juga kawan-kawan. Jadi istilahnya langsung dapat kita informasi masalah besar badan cuman apa yang dimakan, apa yang nggak dimakan, langsung dikasih tahu gitu kan. Kita latih di situ kan, dilatih sama pelatih. Jadi ada sekitar lebih kurang 4 bulan yang punya nge-gym itu buat kompetisi. Dari awalnya dari situ gitu Bang, dari situ. Ikut kompetisi. Terus jadi atlet sampai tahun 2019 ya Bang. Wah, luar biasa juga perjalanannya. Dari tahun 2004 cuman 4 bulan nge-gym, tiba-tiba ikut kompetisi, dilanjutin serius tuh Bang jadinya gitu. Karena 4 bulan latihan bisa dapat juara ya kan. Walaupun juara harapan pada saat itu kan. Jadi saya berpikir 4 bulan latihan dapat juara harapan. Jadi kalau latihan dia dalam 1 tahun 2 tahun tentu dapat juara 1 juara 2. Nah dari sini ada yang bisa rekutip nih Bang. Ada pelajaran yang dikutip bahwa sebenarnya olahraga ini ada juga kuncinya yang harus diperhatikan, konsistensi. Kalau dilihat dari cerita Bang Dian ya, dari cerita Bang Dian ini konsistensi.
sampai bisa jadi juara itu nggak mudah pasti. Kalau orang nganggapnya aku takut ke gym, takut berotot, nggak semudah itu, dalam arti kan, nggak semudah itu kalau untuk mencapai ototnya gitu ya bang. Untuk mencapai ototnya tuh kalau alami ya kan, alami lah gitu. Iya. Itu paling cepat 1 tahun. Paling cepat 1 tahun. 1 itu tahun. pun kalau konsisten bang. Iya, itu kalau alami dia nggak pakai apa. Dulu kan kalau kami dulu kan ada amino namanya, suplemen makanan. Ya pakai itu. Tapi karena amino itu kan termasuk suplemen yang aman sebenarnya kalau di gym. Iya. Nggak, istilahnya nggak ngandung apa steroid yang kayak sekarang ini. Iya, sekarang lagi viral itu bang. Iya. Banyak yang kayak mereka pengen cepat badannya jadi mereka melupakan tanda kutip kebugaran badannya sendiri tadi. Jadi kayak memaksakan yang harusnya dijalani 1 tahun jadi cuman berapa bulan jadi gitu. Nah jadi itu juga, itu yang konsepnya jadi kayaknya hilang dari konsep kebugarannya tadi bang. Nah sedangkan cerita untuk membangun ototnya memang lama, tapi tidak halnya dengan kebugarannya kan bang. Iya. Justru lebih mudah kita menjaga kebugaran di situ kan daripada kita membangun ototnya. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang memang mungkin mindsetnya ingin coba menjaga kebugaran, itu latihan angkat beban, ya itu lebih realistis lah gitu kan. Kalau mau bentuk badan yang bagus, ya bisa, tapi prosesnya itu ada gitu, nggak ada yang instan ya kan bang, karena yang instan itu juga nggak baik teman-teman. Iya betul. Nggak baik. Ini kan bang, dari tadi kita bahas olahraga angkat beban, olahraga fitness, gym. Nah kan ini banyak orang yang juga mengkombinasi, dan memang biasanya dikombinasikan kan bang, sama olahraga lain gitu. Kira-kira polanya yang cocok ini bang, kita mulai, misalnya kita mau olahraga angkat beban, tapi kan kardio harus tetap jalan. Kira-kira gimana pola latihannya ini bang? Penggabungannya gitu? Iya, penggabungannya. Biasanya kalau nge-gym ini, dia butuh kardio tuh kalau istilahnya berat badannya sudah melebihi. Oh, berat badan melebihi, berarti kardio dibutuhkan. Lebih banyak gitu? Bukan lebih banyak, maksudnya kita butuhkan. Oh, kita butuhkan karena berat badan. Oh, oke. Lanjut bang. Setelah itu kan dibutuhkan karena lebih banyak. Kira-kira polanya nih bang, kalau yang memang kayak Ray masih lah ini ya bang. Berat badan lebih dicontohkan aja lah ke diri sendiri gitu. Gimana kira-kira bang polanya? Kalau Ray sebenarnya sebelum, kalau boleh ya kan, kalau saya lihat harus kardio. Ya harus kardio. Baru nge-gym. Boleh dibagi dia kan, punya kan pagi kardio, sore nge-gym. 1 hari berarti kardio, gym langsung gitu? Langsung dia, biar cepat prosesnya. Prosesnya. Jangan dimalamkan dia itu. Dimalamkan nanti timbul lagi lemak yang lain nanti itu. Iya. Apalagi kalau makannya nggak dijaga. Iya ya, makannya nggak dijaga. Nggak dijaga. Rekomendasi nih bang, kira-kira kardio yang cocok nih untuk laki-laki. Biasanya kan kardio banyak nih pilihan juga kan. Yang paling sering nih yang cocok dijalanin untuk yang gemuk misalnya badannya gitu kan, yang overweight lah, kira-kira apa? Jogging. Oh, oke, jogging. Nah terus ada yang bilang kemarin jalan kaki bang, itu benar boleh jalan kaki, tapi kan lebih maksimal hasilnya kan kalau dia jogging. Oh iya, pembakarannya lebih banyak, lebih cepat, lebih banyak. Oke. Nah kalau ke Kak Meli nih, perempuan kan biasanya Kak agak beda tuh kardionya Kak. Ada yang memang banyak juga sekarang perempuan jogging, cuman kayak apa ya, olahraga kardio perempuan. Mungkin senam. Oh iya, senam, aerobik. Zumba. Biasa kakak tuh rekomendasiin digabungkan sama yang mana kira-kira? Kalau saya sih kembali ke mereka ya. Oh. Maksudnya kita kan nggak bisa paksain mereka sanggupnya kemana, jalan kaki kah? Atau mau senam? Iya. Nah, tapi sih tergantung badan juga ya. Kalau mereka terlalu berat, maksudnya agak gemuk, ya wajib sebenarnya. Wajib kardio. Tapi kalau kurus nggak wajib.
justru harus angkat bebannya lebih berat. Oh, justru kalau yang kurus karena pengen gemuk, Iya, angkat bebannya. Angkat Lebih bebannya, kardionya Bebannya. dihilangkan. kardionya dihilangkan. Tergantung tubuh orang. Iya, Masing-masing. berarti itulah pentingnya tadi kalau kita olahraga harus ada PT juga Iya, ujung-ujungnya, PT Bang. Nah, jadi ada yang mengarahkan gitu kan. Enggak otodidak, Oh iya. berjalan sendiri. Karena butuh penyesuaian tiap orang berarti kan, Bang. Nggak bisa punya pola yang sama. Iya. Karena orang kan beda-beda. Gak semua tubuh orang sama. Iya, benar-benar. Berarti kalau Kak Meli sendiri masih kardio nih? Udah jarang. Oh, udah jarang. Iya, Lebih tapi kalau kardionya palingan jalan kaki aja. jalan kaki ya? Iya, di pagi hari. Oke. Itu juga yang jadi tanda tanya nih sama orang-orang, kadang kan bingung. Ya udah kardio aja. Gym angkat beban aja, kan ada yang begitu. Ternyata harus saling melengkapi juga dua-duanya ya, Bang. Kalau kita bicara nge-gym, ini ada mungkin pertanyaan bukan cuman netizen juga sering nih nanya, kenapa kelihatannya gitu kan? Kelihatannya perempuan kalau di gym dia kalau latihan lower body itu, lower body biasanya mulai dari pinggang ke bawah itu ya Kak, otot-otot yang ada dari pinggang ke bawah gitu. Kok kayaknya lebih kuat dari laki-laki Bang gitu loh. Kayak beban perempuan itu kalau ngangkat lower body itu bisa ratusan kilo gitu. Serem gitu. Nah itu kira-kira faktor apa itu Bang bisa kayak gitu? Mungkin gen juga. Gennya. Mindset kali ya. Mindset. Karena mungkin kalau cewek itu lebih idealnya itu dia latihan kaki. Oh, lebih Yang paling ideal. utamanya dibutuhkan cewek. Latihan kaki. Iya. Oh. Jadi kalau cowok lebih utamanya yang di atas Di atas, dilatih. yang nampak. Jadi Yang kalau nampak. cewek Kalau mau laki-laki nggak kan biasanya mau, kan harus melatih kaki. Masih di bawah dilatihnya. Berarti ya faktor mindset ya, ngerti sekarang sih. Jadinya kayak berarti cuman bebannya memang kok ngeri-ngeri kan. iya. Ngelihatnya itu loh Bang, ngelihat beban kalau cewek habis latihan kaki gitu kan, yang laki-laki mau coba alat itu jadi nggak berani gitu Bang. Ngelihatnya. Kalau Abang tadi kan bilang laki-laki lebih ke atas. Kira-kira apa itu Bang? Karena laki-laki kan biasanya laki-laki yang dilatihnya yang nampak. Yang nampak itu kan biasanya kan pinggang ke atas. Iya. Kalau pinggang ke bawah kan jarangnya laki-laki itu pakai celana pendek, tetap pakai celana panjang. Iya. Tapi kalau yang di atas biasa pakai hanya kaos saja. Iya, kaos ketat. Kaos gitu ketat ya kan. Kan tidak pada pakai celana ketat, tetap pakai baju kaos ketat. Iya. Nah, makanya lebih fokus dia dilatih di atas. Oh, justru karena mindset itu tadi, karena perempuan terlalu sering melatih otot kaki, mungkin karena itu jadi lebih kuat kelihatannya Bang. Karena sering jadi bebannya kelihatan lebih berat beban perempuan daripada beban kaki laki-laki. Tapi kalau udah binaraga profesional mungkin beda cerita lah ya. Iya. Binaraga dia memang semua semua harus dilatih. Iya. Kalau itu kan udah beda. Kita kan kalau mencari kebugarannya itu tadi. Satu lagi nih, Bang. Banyak orang kan yang mengira kalau kita ke gym gitu kan, dalam waktu sekian tahun harus jadi. Ada yang bilang bahkan ada yang ke gym tuh kan banyak orang sekarang kalau ke gym nggak posting kayaknya nggak afdol gitu kan Bang. Nggak posting nggak afdol gitu kan. Tapi kalau ada yang posting nanti ada aja yang komen tuh Bang, percuma lu nge-gym tapi badan gitu-gitu aja katanya. Gimana tuh Bang? Sedangkan kan ya tujuan gym tadi ya kayak yang Abang jelaskan kan nggak cuman badan kan, bentuk, nggak cuman bentuk badan gitu. Kesehatan. Orang justru down gara-gara itu kadang Bang. Ngelihat bentuk badan yang gitu-gitu aja gitu loh. Kira-kira motivasinya gitu Bang untuk orang-orang yang ngerasa badanku gitu-gitu aja pengen nyerah gitu loh. Apa kira-kira Bang? Sarannya gitu. Iya, sarannya lah. Kalau boleh latihan itu jangan sendiri. Oh, jangan sendiri. Nah, kalau boleh kita latihan sama orang yang sudah jadi atau yang udah bagus badannya. Bisa jadi kawan yang kita latihan yang udah jadi bisa jadi motivasi bagi kita. Oke, jadi motivasi, bisa sharing juga Bisa kan sharing Bang? intinya. Saling support lah Support gitu ya, Bang. atau dia butuh sama PT
pelatih gitu kan. Biar ada yang mengarahkan dia. Cara latihan yang bagus, makan yang bagus. Nah itu tadi abang bilang harus pakai PT. Tapi orang juga ada beberapa orang yang takut ke fitness karena itu bang. Karena katanya nanti nge-gym mahal. Mahal ya betul. Mahal nggak bang menurut abang bang? Biasanya kan kesehatan itu memang mahal kan. Iya ya, kesehatan memang mahal sih. Tapi kalau sakit bayarnya lebih mahal lagi bang. Nah itu dia, kalau sakit gitu kan kita bayarnya lebih mahal dan kita harus merasakan sakit kayaknya nggak enak gitu kan bang. Karena pengalaman saya juga terjun ke gym ya awalnya karena sakit, masuk rumah sakit gitu kan. Jadi kayak kayaknya nggak enak, harus olahraga rutin. Jadi itu salah satu motivasinya. Untuk Kak Meli kan udah berumah tangga, udah punya anak, kan banyak tuh kayak ibu rumah tangga yang ngeluh karena setelah melahirkan badan melar gitu. Kira-kira Kak ada nggak tips, setidaknya tips yang bisa memotivasi para ibu-ibu yang mungkin baru punya anak, memang sibuk gitu kan, sibuk, mereka kan selalu mulu nggak sempat lagi lah kalau olahraga, sibuk gitu loh, ngurus anak katanya, belum lagi ngurus rumah. Kira-kira apa ini Kak yang bisa memotivasi mereka supaya ya minimal inilah gitu? Sebenarnya itu semua dari diri sendiri ya. Soalnya kalau dibilang sibuk, semua di sini gak ada yang gak sibuk. Semua punya kegiatan. Tapi kita yang meluangkan waktu untuk kita olahraga. Minimal 30 menit. 30 menit. 30 menit kan boleh juga, cukup juga. Perlahan-perlahan kan bisa nambah 45 menit. Setelah disesuaikan jadwalnya. Gitulah. Tapi kan ada juga nih yang bilang gak sempat ke gym. Sebenarnya kata gak sempat itu dia sendiri yang membuat. Karena kita harus meluangkan diri kita untuk pergi ke gym atau jalan kaki minimal jalan kaki lah ya. Kalaupun nggak sempat ke gym gitu Kak, kira-kira di rumah apa nih yang bisa dilakuin? Kita bisa nonton YouTube. Jam sekarang udah zaman canggih kan, bisa nonton YouTube, bisa lihat, bisa ikut senam-senam dikit di rumah, bisa. Baru kan ibu rumah tangga selalu mengeluh gini, aku udah capek kali, gak mau lah ke gym kata. Padahal yang saya rasain justru ke gym itu sekarang pekerjaan rumah tangga udah gak ada apa-apanya, gak ada capek. Karena udah terbiasa dengan beban di gym. Kita itu udah bagus. Ya, pengaruhnya ke stamina. Nah, itu tadi kuncinya, kebugaran, lagi-lagi kebugaran gitu kan. Tapi kalau kebanyakan ibu rumah tangga, udahlah, capek kali aku katanya, capek kali. Justru aku bilang, kamu datang ke gym dulu lah. Nanti kamu bakalan gak capek lagi, aku bilang. Kerjaan rumah udah bakal lebih ringan kalau ke gym. Ya, pengaruh itu tadi ya Bang. Pengaruhnya besar. Pengaruh karena latihan, terbiasa dan otot juga udah terbangun gitu kan. Badan lebih fresh. Iya, biasanya pun tidur pun pengaruh jadinya kan Kak. Benar. Itu dia. Nah, banyak sih memang yang kita pelajarin. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lanjut lagi, cuman kayaknya durasi kita udah mulai kepanjangan ini Bang. Jadi inilah Bang, Ray mau minta terakhir nih, closing, kira-kira salah satu tips atau penyemangat lah untuk orang-orang yang mungkin sibuk gitu kan, kayak kami ini yang pekerja, ibu rumah tangga gitu kan. Kira-kira bagaimana untuk memulainya dan menyemangati diri agar tetap berolahraga, enggak pun untuk bentuk gitu kan, tapi setidaknya ya, untuk kebugaran gitu kan Bang. Dari Bang Dian dulu gimana? Itu memang sama kayak Meli tadi, kembali sama orang juga sebenarnya. Kalau memang dia gak kepengen sehat, cuma kita paksakan. Iya. Tapi ya istilahnya tanamkan sama diri kita, kesehatan itu perlu. Dan jangan dibuat olahraga itu sebagai hanya hobi. Kalau boleh olahraga itu dibuatlah sebagai kebutuhan. Iya, kebutuhan, benar. Bukan hobi, tapi kebutuhan. Kalau kita buat olahraga jadi kebutuhan, sama kayak kita makan, insya Allah kita akan selalu sehat. Iya, oke. Keren, pas memang Bang. Olahraga harus dijadikan kebutuhan. Itu dia kuncinya. Kalau dari Kak Meli, closing statement Kak. Ya itu makanya saya bilang kembali ke diri sendiri. Kalau maksudnya kita harus cintai diri kita sendiri supaya bisa, maksudnya motivasi diri sendiri supaya kita bisa hidup lebih sehat. Kan gitu.
Iya. Kayak mungkin awal-awal bilang males lah, capek lah. Tapi nanti kalau dia udah kenal dunia gym, itulah. Iya. Dia yang harus pergi ke gym. Kayak Ketagihan. kayak ada yang kurang gitu. Oh iya, kan. otomatis kayak menagih. Oh, gym bisa buat ketagihan. Iya, benar. Berarti Itulah tadi kebutuhan itu. Jadi kan harus ditagih. Sama kayak kita lapar harus makan. Iya, Jadi, benar-benar. Kita harus pergi ke gym. Oke. Jadi setelah jadi kebutuhan, jadinya kita pun merasa ada yang kurang gitu kalau Iya. kita nggak olahraga. Sudah kebutuhan jadi kebiasaan. Iya. Jadi kebiasaan, itu lebih bagus lagi ya kan, Bang? Iya. Kebutuhan yang dijadikan kebiasaan lagi. Harus diri sendiri lah, harus motivasi diri sendiri. Ya setidaknya jangan tunggu sakit lah ya kan. Iya, Kak? di zaman sekarang scroll sosmed bisa setengah jam, 1 jam, olahraga nggak bisa. Oh Iya iya kan? sih, iya banyak Berarti sekarang. kan memang belum niat. Ya minimal niatnya dari awal scrolling tips-tips olahraga dulu gitu ya Iya. kan Kak. Tips-tips olahraga dulu yang di scrolling kan lama-lama kan niatnya muncul gitu kan. Iya. Oke, itu tadi pembicaraan kita. Sebenarnya masih banyak gini yang pengen kita gali lagi, tips and triknya gimana gitu kan. Tapi ya itulah hal-hal mendasar yang memang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi kesimpulannya dari semua ini gitu kan, kalau bisa disimpulkan, sehat itu harus dijaga. Badan kita ini kalau diumpamakan layaknya kendaraan gitu kan, kita kan pergerakan itu, kendaraan itu bergerak sama layaknya tubuh kita. Pergerakan segala macam itu banyak bagian-bagian atau part yang harus dijaga. Kendaraan aja harus diservis gitu kan. Ya kali masa tubuh kita nggak pernah kita jaga, kita nggak pernah olahraga. Jadi ya mulailah untuk olahraga, mulai sadarkan diri kayak kita harus jaga performa tubuh kita. Jadi sampai di sini podcast hari ini, tetap sehat dan stay apa ya kira-kira yang cocok biar semangat gitu. Ya intinya mulailah gitu. Mulai mau kapan pun itu nggak ada kata terlambat, umur berapapun itu Yeah. mulai olahraga. Itu aja. Sekian podcast kali ini dari RRI Sibolga, sampai jumpa.